Oke, halo sahabat foodies semuanya. Selamat sore, selamat datang di Foodies on Sharing. Program ngobrol-ngobrol santai yang menghadirkan narasumber yang menarik nih di bidangnya, didedikasikan khusus untuk kemajuan foodpreneurs di seluruh Indonesia. Salam kenal, saya Farijal yang akan menemani sahabat foodies ini di kegiatan sore hari ini. Nah, sahabat foodies, simak terus ya acaranya sampai selesai. Pastinya nanti materinya akan menarik banget nih. Kita juga akan ngobrol-ngobrol dengan narasumber dari brand kuliner. Pastinya kali ini akan bahas produk yang manis-manis yang jadi mood booster teman-teman semua. Sebelumnya, buat sahabat foodies juga bisa share acara sore ini dengan cara screenshot lalu upload ke story masing-masing dengan tag ke @foodies.id. Karena nanti di akhir acara akan ada promosi spesial nih buat foodies yang terpilih. Atau bisa juga nih teman-teman semua ikuti acaranya sampai selesai karena akan ada kode link khusus yang akan di-share di sini sampai akhir ya. Nah, ada juga nih yang spesial di live sore hari ini. Ya, yaitu akan ada giveaway langsung dari narasumber kita loh. Caranya bagaimana? Pantengin terus live-nya sampai akhir ya. Oke, sebelum kita panggil narasumber hari ini, saya mau izin dulu ya untuk menyampaikan sedikit informasi mengenai Foodies. Foodies Academy belajar bisnis dan berkarir di industri kuliner dengan visinya changing people's life through F&B education. Ayo gabung dengan lebih 100.000 teman-teman foodpreneur dengan yang telah teredukasi di seluruh Indonesia. Kunjungi juga ya channel Telegram Foodies di t.me/foodies.id. t.me/foodies.id yang berisi update mengenai perkembangan dan isu-isu terkini di bisnis kuliner. Yang setiap hari dan subscribe juga ya YouTube-nya Foodies karena sudah ada 1.000 lebih video edukasinya. Edukasi khusus bisnis kuliner yang bisa diakses secara gratis. Oke, untuk sahabat foodies yang mau bertanya, boleh ya, jangan lupa untuk sampaikan pertanyaan di kolom Q&A yang ada di pojok kanan bawah. Oke, sahabat foodies, karena tadi di awal udah di-spill ya, kita akan ngobrol langsung dengan narasumber dari produk yang manis-manis nih. Kira-kira udah ada yang tahu belum ya? Nah, narasumber kita pada sore ini adalah Kak Filza Sabrina atau biasa dipanggil Kak Vina. Beliau adalah seorang owner dari Dizzy Miss Faji. Nah, ada yang udah denger belum nih brand Dizzy Miss Faji atau mungkin ada yang udah nyobain juga ya? Dizzy Miss Faji adalah brand kuliner yang menyediakan sweet product yaitu soft cakes dan fudgy brownie. Sore ini kita akan sharing bareng nih sama Kak Vina dan bahasanya yang pasti menarik yaitu strategi memaksimalkan engagement media sosial bisnis fudgy brownie. Sekali lagi nih saya mau infokan kalau sore nanti bakal ada giveaway spesial untuk sahabat foodies yang join live sore hari ini. Caranya yaitu dengan share live IG ini di IG story masing-masing dengan screenshot live ini lalu tag @dizzy.faji, @vinafilzah s dan @foodies.id. Jangan lupa follow dulu kalau mau dapetin giveaway spesial produknya dari Dizzy Miss Faji. Nah, oke sahabat foodies semua, boleh keluarin ya catatannya karena mulai saat ini kita akan membahas langsung ke materi-materi penting dan juga langsung sahabat foodies praktekkan setelah ini ya. Biar nggak penasaran lagi, saya akan invite narasumber kita untuk segera join live ini. Halo, Halo Kak Vina, selamat sore. sore. Suara aku jelas nggak? Suaranya sudah jelas. Oke. Oke, gimana nih Kak Vina kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat, dan excited. Oke, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih jauh nih ya, boleh mungkin sapa dulu sahabat foodiesnya sama belakang ini kesibukan Kak Vina apa sih? Dan boleh cerita sedikit tentang bisnisnya Kak Vina di Miss Faji ini. Oke, halo semuanya, selamat sore. Kenalin aku Vina, aku owner dari Dizzy Miss Faji. By the way, aku juga mau thank you ke Foodies karena udah invite aku di sini untuk sharing sama
teman-teman foodies dan juga para dessert yang mungkin join juga di live ini. Jadi kalau ditanya aku sibuknya apa aja, aku sekarang sebenarnya lebih fokus sibuk ke Dizzy Miss Fajinya aja, karena sekarang Central Kitchen-nya baru aja pindah dan kita juga baru buka cabang. Jadi kita sekarang yang tadinya cuma ada di Depok, sekarang ada di Karawaci juga. Jadi kita lagi mau fokus ke dua toko tersebut biar lebih cuan tentunya. Gitu. Oke, nah sekarang mungkin bisa diceritain ya bagaimana perjalanannya menjalankan bisnis ini nih dari mulai ide sampai akhirnya buka bisnis di Zimis Paji sampai akhirnya mau buka beberapa cabang lagi nih ya. Iya. Oke, jadi kalau misalnya ditanya idenya dari mana, bisnis ini tuh datangnya dari masalah sendiri gitu. Jadi di situ berdiri tahun 2020, jadi itu sekitar 3 tahun lalu. Itu usia aku lagi 25 tahun. Mungkin yang nonton familiar lah ya, kalau 25 tahun tuh biasanya orang-orang kenapa sih? Biasanya orang-orang tuh mengalami quarter life crisis kan. Nah, kebetulan aku juga kayak mengalami hal-hal stresnya anak muda pada zaman itu. Jadi kayak ngerasa comparein diri sendiri sama orang lain, kok kayaknya orang lain pencapaiannya udah tinggi, kok aku di sini-sini aja, kok kayaknya aku nggak ada perkembangan apa-apa, ngerasa useless dan segala macem. Terus akhirnya ya salah satu caranya tuh waktu itu larinya yang pasti ngerjain hobi dan juga kemakan. Nah kebetulan aku tuh nggak begitu suka makanan manis, tapi saat itu aku lagi pengen banget makan manis. Jadi ketika lagi depres, lagi stres kayak gitu, makan makanan manis pas beli malah jadi tambah bete. Karena ternyata rasanya tuh terlalu giung, karena kan aku emang nggak suka manis ini sejujurnya. Terus akhirnya karena masih craving makanan manis, aku bikin sendiri di rumah dengan alat yang terbatas dan gak punya basic baking sama sekali. Terus akhirnya aku bikin dan ternyata enak dan aku suka dan mood aku jadi membaik gitu. Jadi makanya kayaknya aku langsung berpikir kayaknya orang pasti mempunyai mood yang sama deh kayak aku gitu. Jadi kayaknya nggak semua orang tuh moodnya selalu happy, pasti pernah kecewa, pernah sedih, pernah marah, tapi pasti selalu mencari pelampiasan untuk moodnya lebih baik lagi gitu. Jadi aku pengen, aku langsung berpikir, oke aku akan pengen bikin makanan yang aku buat ini jadikan aku produk dan customer yang makan kue yang aku buat itu bisa merasakan hal yang sama kayak aku. Jadi apapun itu moodnya, kalau lagi sedih, kecewa, marah, ataupun lagi happy, akan lebih baik lagi setelah makan cookies atau brownies dari buatan aku gitu. Nah terus akhirnya ya udah deh, aku coba develop, aku mulai jualan perlahan. Pertama itu dari bisnis kecil dulu. Sorry, aku numpang di coffee shop dulu. Jadi kayak belum punya packaging, belum punya apa deh, pokoknya ngumpulin modal dulu karena di saat itu aku belum punya modal, jadi modalku masih minim banget, jadi aku numpang jualan dulu sambil ngumpulin duit untuk bikin packaging kita untuk jualan online gitu. Setelah duitnya kekumpul baru deh kita bikin packaging dan branding produk ini sedikit gitu. Kalau misalnya ditanya kenapa namanya Dizzy Miss Faji, Dizzy kan artinya pusing gitu, itu sesimpel karena aku suka The Beatles dan aku lagi dengerin lagu Dizzy Miss Lizzy. Terus kan liriknya itu kan kayak dia cinta banget sama Miss Lizzy ini sampai bikin pusing, sampai bikin dizzy gitu. Jadi aku juga pengen customer tuh cinta banget sama cookies dan brownies aku sampai kalau nggak makan tuh bisa pusing dan sakit kepala gitu. Jadi sebenarnya idenya dari situ sih. Gitu. Oke, berarti emang awalnya dari keresahan Diri sendiri. tersendiri ya, kayak ngelihat orang lain udah berhasil mungkin jadi kita juga ikut terpicu ya Mm-mm. untuk wah kenapa kita nggak bisa berkembang juga gitu kayak orang lain gitu. Akhirnya bisa nyoba trial and error gitu ya sampai akhirnya berhasil nih formulasinya dari Dizzy Miss Faji. Dan dimulainya juga berarti dari ikut jual-jual ke orang-orang juga ya berarti ya Mbak. Kak. Iya. Jadi awal aku cuma jual ke satu coffee shop, kebetulan aku kenal yang punya. Itu karena kan kita nggak perlu packaging, nggak perlu apa, cuma taruh cookies aja di sana kan. Itu jadi kayak ya sambil ngumpulin modal aja gitu, karena memang nggak ada modal saat itu. Gitu. Oh, keren banget. Dilihat-lihat nih, kakaknya juga sering tampil ya di eh, sosial medianya di Zimis Paji juga nih ya. Udah Mm-mm. bikin banyak konten juga nih dan
kebanyakan viral juga nih konten-kontennya. Viewsnya sampai ribuan dan engagement kayaknya tinggi juga nih. Nah, bicara soal konten, eh, strategi apa nih ya yang biasanya kakak pakai untuk meng-create konten supaya bisa FYP atau enggak relate sama eh, target market kita tersendiri? Oke, jadi sebenarnya untuk strategi, aku nggak pakai strategi yang gimana-gimana, tapi yang paling pertama itu kita sebagai brand harus punya karakter yang menarik. Itu yang jual produk yang sama tuh kayak kita banyak banget, bahkan di satu wilayah aja, di satu kota tuh juga bukan cuma kita, pasti banyak banget. Jadi gimana caranya orang tuh bisa tertarik dan mau beli produk kita, pasti kita harus mempunyai karakter yang menarik dan berbeda gitu. Nggak bisa kita kayak ya udah kita cuma pengen jual brownies dan cookies, ya udah kita jual aja tapi kita nggak punya karakter itu. Yang pertama harus punya itu dulu, dan yang kedua dengan konten itu kita harus bisa connect dengan audiens kita. Nah, dari connect audiens itu biasanya kan dari konten. Kontennya itu bisa dari meme, informasi, hiburan, ataupun edukasi. Itu. Dan yang ketiga itu apa ya? Kita tuh harus bisa ngikutin budaya sosial media. Instagram sama TikTok aja tuh culture-nya berbeda banget dan trennya tuh apa ya, pace-nya tuh cepet banget gitu. Kita nggak boleh ketinggalan satu hari pun biasanya suka berubah tuh trennya. Jadi gimana pun itu kita harus ikutin culture sosial media dan kita harus bisa ngikutin tren. Terus yang pasti kita juga harus bisa bikin konten yang rame diomongin. Nah, kalau bikin konten yang rame diomongin tuh tipenya banyak banget kan. Yang pertama itu ada daftar atau list, misalnya kita sebagai tukang kue bikin list 5 TBK terbaik di Jakarta misalnya gitu. Itu kan masih relate dengan jualan kita ya, toko kue gitu. Walaupun kita nggak menjelaskan produk kita, tapi kita orang bisa tahu oh toko ini beli kuenya bahannya di sini loh dan segala macam gitu. Terus yang kedua kita bisa bikin konten kayak how to gitu, tutorial misalnya bikin brownies anti gagal dan segala macam. Nah itu kan bisa bikin trust ke customer ya, kayak ini toko aja bisa bikin konten tips brownies anti gagal, berarti browniesnya dia nggak pernah gagal, berarti browniesnya dia oke dong, buktinya dia bisa share tips and triknya gitu. Terus yang ketiga kita bisa bikin konten yang agak kontroversial, misalnya tahu nggak, tahu nggaknya tuh misal kayak tahu nggak makan brownies pakai kecap enak loh ya, walaupun misalnya di konten kita nggak akan makan brownies pakai kecap, tapi kita bikin hal-hal yang kontroversial aja gitu. Terus yang keempat kita bisa apa ya, pakai negatif trigger. Nih netizen Indonesia nih suka banget sama kata-kata yang negatif, walaupun sebenarnya konten kita tuh sebenarnya nggak negatif, jadi itu cuma triggernya aja. Misalnya kita bisa bikin konten kayak nyesel banget, nyesel banget bisnis cookies ini gitu misalnya, tapi dalam isi kontennya tuh sebenarnya kita nggak nyesel, tapi kan di depannya tuh kayak ih kenapa nih nyesel nih, negatif banget nih gitu, jadi orang ada rasa penasarannya. Terus kita harus bisa bikin konten yang relatable. Nah relatable nih udah konten yang paling mudah untuk di share sama banyak orang, karena nggak semua orang tuh mau bikin konten. Jadi ketika mereka melihat konten yang relate sama kehidupan mereka, itu mereka akan share, akan simpan konsumsi konten kita dan akan share ke sosial media mereka karena kayak udah merasa terwakili aja gitu. Terus yang terakhir itu ada storytelling. Nah, kalau storytelling ini udah di zaman sekarang kayaknya setiap business owner harus mempunyai skill tersebut. Itu gimana caranya kita bisa menceritakan produk kita biar ada connect emosional dari brand kita kepada audiens ataupun customer kita gitu. Oke, berarti emang dari awal harus ditentuin dulu ya, kayak karakter bisnis kita bakal seperti apa, target audiens. Lalu kita buat juga nih, kalau di foodies ada namanya istilah wow factor, itu kan kita harus cari tahu juga ya, riset, sehingga nanti kita bisa connect dengan audiens kita nih, dan mengembangkan konten-konten kita ya berarti Kak. Iya, betul. Nah, tadi sempat disinggung juga nih tentang storytelling nih. Nah, storytelling ini kan alurnya harus dibuat menarik ya, narasinya juga nggak bisa dibuat asal-asalan. Nah, dalam membuat konten seperti ini, apa aja sih Kak yang dibutuhkan? Misal experience dan empati yang perlu ditanamkannya seperti apa sih? Oh,
Sebenarnya kalau bikin storytelling tuh ada tahapannya ya. Jadi yang pertama itu ada yang namanya hook. Jadi kalau hook itu kita harus bikin kata-kata yang bisa memancing audiens untuk stay di konten kita. Itu misalnya ya misalnya tuh banyak ya, kayak aku misalnya mau bikin konten soal packing gitu. Terus hooknya itu aku tulisnya ribet banget sih cara packingnya gitu. Jadi ceritanya kayak orang akan ke-trigger kayak ih seribet apa sih packingnya sampai dibilang ribet gitu. Jadi penasaran cara packingnya emang seperti apa gitu. Terus kayak kata-kata yang kontroversial yang bisa bikin orang stop, dan itu biasanya harus di 3 detik pertama. Jangan sampai kepanjangan juga hooknya. Terus yang kedua itu ya baru kita ada langkah kedua itu ada story-nya, dimana itu isi dari si kontennya tersebut. Dimana konten tersebut juga harus bisa inspiring atau bermanfaat untuk orang yang nonton juga. Gitu. Dan yang ketiga tuh biasanya ada offer. Offernya tuh nggak melulu kayak beli sekarang gitu. Atau follow sekarang. Itu kan kayaknya udah basi banget atau apa ya, atau terlalu ngiklan banget lah, jadi orang tuh kayak ngelihatnya juga udah males karena kita kan lagi ngeliat konten bukan lagi ngeliat TVC kan. Jadi mungkin kayak overnya itu bisa di apa ya, bisa diganti lebih halus lagi, kayak misalnya tadi kan aku hooknya ribet banget sih cara packingnya, terus overnya kayak nggak apa-apa ribet yang penting aman. Nah orang tuh akan ngerasa secure, akan ngerasa aman dari situ karena offer yang kita tawarkan itu adalah keamanan gitu. Nah, tapi kalau misalnya untuk storytelling gimana sih, emang kita bisa harus ada rasa empati ya kepada customer atau segala macam. Jadi untuk bisa membuat storytelling yang bagus juga kita harus bisa empati juga kepada customer gitu. Biasanya kita harus bisa komunikasi dua arah, entah itu dari konten ataupun kita ngobrol sama customer kita di DM. Kita tanya apa kekurangannya, apa yang dibutuhkan, atau apa yang diharapkan dari bisnis kita gitu. Dari situ kita biasanya bisa dapat point of view dari customer, terus kita juga bisa punya empati juga kepada customer. Jadi ketika kita buat konten itu akan lebih mudah dan akan lebih ngena ke si customernya tersebut gitu. Oke, nah kalau Kak Vina sendiri kan di media sosialnya TikTok dan Instagram, Kak Vinanya sendiri nih yang tampil atau menggunakan POV Kak Vina sebagai kreator sekaligus business owner. Dalam mengelola media sosialnya, apakah ada tim atau dikelola oleh Kak Vina sendiri nih? Oke, kalau untuk sekarang aku masih sendiri, tapi kalau misalnya aku ada satu orang yang kalau misalnya aku lagi nggak di kitchen itu cuma untuk bikin stok videonya aja. Jadi kayak lagi bikin brownies atau lagi packing itu aku minta tolong untuk divideokan. Tapi kalau misalnya untuk konsep konten atau untuk narasi, skrip dan segala macam itu aku masih kelola sendiri gitu. Kayaknya karena konten aku itu personal branding, jadi aku memang masih aku yang handle gitu. Biar tetap lebih ngena aja sih. Berarti udah cukup berpengalaman ya Kak Vina di dunia konten-konten ini. Iya, karena sebelumnya sebenarnya aku anak kreatif sih sebelum bisnis ini. Jadi emang kerjanya di dunia-dunia sosial mediaan. Jadi alhamdulillahnya kepake sih pas punya bisnis. Oke, kalau ngomongin soal experience nih dalam membuat konten, Kak Vina selalu membuat konten-konten yang terkait packaging produk yang satisfying nih. Menurut Kak Vina sendiri, seberapa penting sih memberikan packaging yang baik selain untuk membuat produk itu sendiri lebih secure? Oke, kalau menurut aku ya packaging tuh kayak mukanya produk kita sih gitu. Jadi ketika kita memberi produk kita, kalau misalnya first impressionnya pasti kasih jelek, itu yang pertama nggak dapat kesan yang baik, mereka nggak dapat apa ya, sesuatu yang bikin mereka ingat, nggak nggak merasa dihargai juga kalau asal-asalan. Jadi kenapa menurut aku tuh packaging sepenting itu, karena itu kayak cara kita mempresentasikan produk kita. Kalau kita bisa mempresentasikan produk kita dengan baik, dengan di packing dengan baik, orang akan ngerasa oke, ini produknya kualitasnya oke, dan makanannya tentunya juga harus diperhatikan ya, nggak cuma packagingnya doang. Kalau misalnya kita packing asal-asalan, kita nggak ada label atau apa, ya orang akan sekedar ya udah ini hanya sekedar makanan, nggak ada value lebih, nggak ada nilai lebih yang akan mereka inget gitu. Jadi memang sepenting itu packaging, dan memang dari awal aku jualan packaging adalah salah satu hal yang paling aku perhatikan gitu.
Oke, tadi ada yang komen I feel you Kak. Mungkin banyak juga nih ya owner bisnis kuliner yang lain yang masih ngurus sosmednya sama sendiri gitu dari ngambil video. Nah, Iya. mau nanya lagi nih Kak Vina, gimana sih cara ngukur efektivitas konten-konten yang disajikan yang bisa dikonversi ke sales atau penjualan produk dari Dizzy Miss Faji ini? Oke, aku setiap bikin konten sebenarnya nggak pernah mencari sales sih. Karena kalau dari konten aku ngejarnya awareness gitu. Jadi kalau misalnya ditanya seperti itu, aku nggak pernah nargetin dari situ. Karena itu udah beda lagi, beda ranah. Tapi biasanya aku akalin ya, itu di setiap konten itu aku harus ada CTA-CTA-nya atau call to action-nya gitu. Misalnya apa ya, sesimpel gini deh, aku pernah dapat head comment gitu, katanya tukang kue aja belagu. Oke, dari situ aku balesin tuh, bukan sebagai dendam atau marah balik ya, tapi ya udah dibikinin konten aja, kita kan jadi dapet cuan tapi kita dengan cara yang positif gitu. Terus di situ aku kayak jawabnya, narasinya tuh kayak gimana ya, kayak narasinya tuh kayak nggak apa-apa deh jadi tukang kue yang belagu gitu, tapi yang penting bisa bermanfaat bagi orang. Buktinya nih customer pada happy makan cookies dan brownies dari Dizzy, dan lihat aja nih testimoninya bla 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 bla, aku masukin dan segala macam. Kalau misalnya nggak percaya, cobain aja kak sendiri gitu. Kalau menurut kakak kemahalan, ya udah check outnya pas lagi live aja, biasanya kita ada promo. Nah sebenarnya kan kata-kata itu kita kayak ada call to actionnya tapi nggak kelihatan lagi promosi kan, jadi biasanya aku akal-akalin dari situ aja gitu. Jadi uh, tipis-tipis aja, aku nggak pernah kayak ngejar harus beli sekarang, karena biasanya orang udah kurang suka sih menikmati konten yang isinya tuh promosi aja gitu. Oke, berarti komen-komen negatif ini jangan bikin kita ngedown ya, teman-teman. Enggak. Bisa jadiin sarana promosi baru nih ya. Iya, bahkan sekarang tuh karena netizen juga yang aku bilang tadi suka banget sama kata-kata yang negatif, jadi gimana caranya kata-kata negatif ini kita balas dengan hal yang positif gitu. Jadi jangan sampai kita down, kita marah, atau kita bete, nggak di bawah have fun aja sih kata aku. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir dari saya ya. Teman-teman semua, kalau udah ada yang punya pertanyaan, boleh nih langsung aja ditanyakan di kolom Q&A karena setelah ini bakal masuk ke sesi Q&A. Nah, pertanyaan terakhir dari saya, tips penting apa nih yang bisa dilakukan oleh sahabat foodies semua yang ingin memulai bisnis dan bagaimana mengembangkan bisnis tersebut melalui media sosial? Oh, oke. Yang pertama, kalau mau mulai bisnis ya, yang pertama itu jangan FOMO dulu. Jadi aku selalu bilang ke banyak orang, nggak semua orang tuh bisa jadi entrepreneur. Jadi jangan memulai bisnis karena FOMO, pengen ikut-ikutan, karena pengen ngerasa waktunya fleksibel, enggak. Mulailah bisnis kalau emang kalian punya goals dan tujuan untuk menyelesaikan suatu masalah. Jadi nggak naik turun moodnya gitu, karena nanti rintangannya tuh akan gede banget. Yang pertama harus itu dulu, harus tahu tujuan goalsnya kamu jualan tuh apa, bukan cuma sekedar pengen jualan, pengen jadi bisnis. Enggak, harus punya goalsnya terlebih dahulu. Terus yang kedua, harus kuatin mental dulu. Kalau misalnya sekarang kamu masih ngeluh di kantor dan segala macam, menurut aku itu nggak ada apa-apanya, karena ketika kita mulai bisnis itu masalahnya akan lebih besar lagi, karena tanggung jawab kita itu besar, bukan cuma ke satu orang aja, kayak kita ke karyawan, kita ke supplier, kita ke customer dan segala macam, itu tanggung jawabnya akan lebih besar lagi gitu. Yang ketiga, jangan kagetan sama duit gitu, karena kalau misalnya kagetan sama duit, nanti ngelihat duit gede sedikit malah dihabisin untuk diri sendiri, bukannya untuk mengembangkan bisnisnya, bukan untuk saving bisnisnya. Jadi ketika emang udah mulai bisnis, harus siap perkaya bisnisnya dulu, baru diri sendiri gitu. Terus kalau misalnya pengen mulai bisnis, udah pasti harus mulai bikin konten gitu. Jangan alasan gak kreatif, alasan gak punya waktu, alasan gak punya skill video dan segala macam. Yang pertama, kalian harus biasakan aja cerita sama teman. Kalian tuh bikin konten kayak lagi cerita sama teman, biar kalian juga bisa akur sama customer kalian, kayak akrab gitu antara si brand dan si audiensnya juga gitu. Terus mulai cari referensi sebanyak mungkin, dan jangan terlalu banyak alasan, dan harus mulai ngonten, cari-cari konten yang kira-kira emang cocok untuk
akun kalian, ya coba aja dulu semua jenis konten dari misalnya storytelling atau dari a day in my life atau kayak cuma sekedar tutorial dan segala macam, cobain dulu aja semuanya sampai dapat, nanti niche-nya baru kalian pertahanin itu gitu. Oke, berarti yang pertama-tama teman-teman harus kuat juga nih ya fundamentalnya. Ya. Dan baru bisa nih coba coba dulu aja nih buat teman-teman harus konten ya mulai dulu aja gitu sampai dapat formulasi khususnya baru dipertahankan ya. Oke, terima kasih banyak Kak Vina. Semoga sahabat Foodie semua sudah mencatat ya poin-poin yang tadi yang sudah Kak Vina sampaikan. Nah, sekarang kita lanjut nih untuk menjawab pertanyaan dari kolom Q&A yang sudah masuk nih. Yang pertama ada dari Kak Lina Anikma. Kak, secara personal branding gimana ya? Oke, cara personal branding aku langsung jawab aja ya. Boleh langsung dijawab aja. Personal branding itu yang pertama harus bisa jadi diri sendiri. Kita harus paham diri kita tuh seperti apa sih, biar kita bisa mempresentasikan diri kita tuh kepada audiens tuh lebih baik gitu. Karena jangan sampai personal branding tuh jadi pencitraan gitu, karena emang banyak kan yang orang ngira kalau gue nggak mau personal branding takut dibilang pencitraan. Ya jangan pencitraan, jadi aja diri kita sendiri tapi kita kasih versi terbaiknya lagi di sosial media gitu. Terus yang kedua itu kita harus bisa cari faktor pembedanya gitu. Kalau misalnya yang sebenarnya ini sama aja kayak branding di produk tadi yang aku bilang, kita harus bisa cari faktor pembeda, entah itu dari cara kita berceritanya, cara penyampaiannya, atau ada slogannya, atau apapun itu dari cara editing atau apa. Kita harus bisa cari faktor pembeda agar orang bisa tahu, oh ini mah dia banget nih, ini mah si ini banget nih gitu, karena ada faktor pembedanya gitu. Terus yang ketiga, ya kalian harus bisa personal branding dan menceritakan apa yang memang kalian jalani gitu. Jadi ketika kalian emang pengen personal branding as a small business owner, ya udah kalian branding sebagai hal itu, kalian sharingnya sebagai business owner, hal-hal yang berkaitan dengan hal tersebut. Jangan kalian pengen branding sebagai small business owner tapi kalian keseringannya share otomotif, misal kalian sharingnya lebih sering traveling atau apa, ya itu nggak akan kena. Jadi fokus dulu aja apa yang pengen kalian tanemin, apa yang pengen kalian branding pada diri kalian. Kalau misalnya emang as a small business owner, ya udah fokus di situ aja gitu. Oke, mungkin sebelum lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, saya mau sekali lagi nih ingetin buat teman-teman semua yang udah hadir di live kali ini bahwa kalau live sore ini bakal ada giveaway khusus untuk sahabat foodie semua yang join live sore ini. Caranya gimana? Cukup dengan screenshot lalu share di IG teman-teman foodies masing-masing dan jangan lupa tag untuk @dz.faji, @vinafilzah s dan @foodies.id. Jangan lupa juga follow kalau ingin mendapatkan giveaway spesial produk dari Dizzy Miss Faji. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya nih ada dari Kak underscore Novin underscore. Kak, susah nggak sih Bu untuk nge-reach out customer pertama? Jujur kalau customer pertama tuh aku yang pasti dari orang-orang terdekat dulu gitu. Jadi aku waktu pas awal banget jualan itu aku share ke, dulu aku kan masih kantoran ya, ke grup kantor, ke grup sekolah, dulu semuanya aku share meskipun nggak semuanya nanggepin, karena kan zaman itu kayaknya kita berjualan tuh masih dianggap sebelah mata juga ya. Jadi ya nggak apa-apa, kita nggak boleh malu gitu, kita share aja dulu semuanya sampai kita dapat. Aku inget banget salah satu customer paling pertama itu teman aku tapi bukan teman deket gitu. Jadi yang paling pertama ya kita harus jemput bolanya dulu, kita samperin ke mereka, satu-satu kita perkenalkan produk kita, jangan malu. Dan dibilang susah atau enggak, ya lumayan susah tapi ya itu yang harus kita lakukan sih gitu. Oke, eh, ini mungkin pertanyaan terakhir aja ya. Ya. Kak, gimana sih bangun branding yang tepat untuk brand kita biar original dan eye-catching? Sebenarnya kalau ditanya seperti itu hampir sama ya jawabannya kayak tadi. Kalau mau eye catching, mau tepat, ya kita harus cari pembedanya gitu. Kalau misalnya
kalau kita paksain eye catchingnya tuh mau yang gimana-gimana, ya takutnya nanti malah nggak nyampe gitu. Karena yang paling pertama yang harus tahu dulu diri kalian tuh seperti apa. Aku yakin tiap orang tuh punya keunikan masing-masing gitu. Entah dari cara ngomong kita, walaupun suara kita cempreng misalnya. Ada orang yang nggak mau personal branding karena suaranya cempreng, ya mungkin itu bisa menjadi hal yang positif dan bisa jadi faktor pembedanya. Kalau misalnya orang yang lain ngomongnya bagus, nadanya bagus, enak didengar, tapi kok ada nih orang personal branding suaranya cempreng, ya mungkin itu bisa jadi hal yang menarik juga gitu. Jadi ya kita emang harus kenalin diri kita sendiri, cari keunikan kita. Keunikannya juga bisa dari hal yang kalian kira tuh kekurangan kalian, tapi ternyata bisa jadi kelebihan kalian. Ya itu kalian harus ulik sendiri sih. Kalau misalnya kalian tanya ke aku nggak bisa gitu. Karena yang tahu diri kalian tuh ya kalian sendiri gitu. Oke, berarti emang yang pertama harus kenal dulu nih sama diri sendiri gitu. Lalu jangan eh, jangan lupa gitu untuk mempelajari nih kekurangan kita tuh jangan jadiin eh, hal negatif, ya bisa jadi untuk kelebihan kita tersendiri. Yang penting kita udah tahu nih diri kita seperti apa dan kita udah bisa menyiapkan senjata nih untuk bangun brand personal kita sendiri. Oke, teman-teman, seru banget kan tadi perbincangan kita sama Kak Vina dari Dizzy Miss Faji. Sebelum kita akhiri sesi hari ini, saya mau memberikan sedikit informasi untuk sahabat foodies yang join ya. Nah, misalkan teman-teman semua ingin memulai bisnis kuliner dari rumah, tapi belum tahu nih peluang bisnis apa yang tepat untuk saat ini, atau ingin punya bisnis aneka bolu, tapi belum tahu mulainya dari mana, atau mau bisnis aneka bolu tapi nggak tahu nih harus setup bisnisnya kayak gimana sih. Nah, teman-teman semua bisa pelajari ilmunya di e-course Foodies, kelas setup bisnis aneka bolu viral. Nah, sahabat foodies semua bakal mempelajari dari ide, bisnis model, dan marketing strategi. Juga teman-teman bisa mempelajari pengembangan bisnis dan inovasi produk dan setup bisnis aneka bolu. Untuk semua teman-teman foodies yang join live hari ini, ada promo khusus nih. Promo yang harga awal yang dari 2.499.000 kini cuma 399.000 hari ini dan hanya bisa diklaim hari ini dan sesegera mungkin. Daftar sekarang karena promonya khusus dan terbatas ya. Nah, saya juga mau informasiin sedikit nih tentang program Foodies yang lainnya. Foodies juga memiliki program offline yaitu kelas karir, manajer, marketing, dan staff, promosi, dan sales 3.0. Berarti udah yang ketiga kalinya ya. Nah, kelas ini akan dilaksanakan di minggu depan nih, tepatnya tanggal 11 sampai 13 Oktober 2023. Ini juga ada promo khusus untuk teman-teman semua yang join live sore hari ini, yaitu harga normalnya dari 9.900.000 menjadi 5.499.000. Bagaimana caranya? Teman-teman bisa langsung hubungi ke WACS di 0811 2009 7974 atau DM Instagram foodies di @foodies.id. Jika teman-teman daftar sekarang nih, teman-teman semua bisa mendapatkan promo lagi nih, yaitu konsultasi program sesuai dengan kebutuhan Anda. Nah, jangan lupa ya, semuanya ini pesertanya terbatas. Dan ada satu lagi promo, jangan lupa ya, untuk yang join live sore ini, bakal ada giveaway khusus juga nih dari Kavina ya, yaitu caranya dengan share live IG sore ini di IG story masing-masing. Jangan lupa tag @dizzyfaji, dizzy.faji, @vinafilzah, dan @foodies.id. Jangan lupa follow juga ya untuk dapetin giveaway spesial produk dari Dizzy Miss Fazi. Oke, teman-teman semua, nggak kerasa nih kita udah sampai ke penghujung acara. Nah, mungkin sebelum saya tutup live sore hari ini, Kak Vina boleh banget nih kasih closing statement untuk sahabat foodie semua. Oke. Kalau misalnya closing statement menurut aku mulai, karena kalau misalnya mulai kalian bisa aja gagal tapi kalian bisa sukses. Tapi kalau misalnya kalian gak mulai kalian pasti gagal
Udah itu aja. Oke, jadi teman-teman semua jangan ragu untuk mulai dulu, cari formasi terbaiknya, lalu konsisten untuk terus mengembangkan bisnis teman-teman. Oke, terima kasih banyak waktunya untuk Kak Vina, sudah berkenan untuk sharing sore hari ini. Terima kasih juga untuk teman-teman semua yang sudah nonton live sore hari ini. Semoga sharing hari ini bisa bermanfaat untuk sahabat foodie semua, untuk bisnisnya, keluarga, dan umumnya untuk masyarakat luas. Dan bisa menjadi pahala atau berkat bagi kita semua. Nah, teman-teman yang mungkin tadi di awal terlewat, nanti teman-teman juga bisa nonton replaynya di Instagram Foodies, yaitu atau di YouTube Foodies ya. Nah, sebelum akhiri sesi live sore hari ini, kita bakal foto bersama dulu ya, dan sahabat-sahabat Foodies juga bisa ambil screenshot untuk dimasukkan ke story masing-masing ya. Dan jangan lupa untuk tag @dizzy.faji dan @vinafilzas dan juga @foodies.id untuk dapatkan giveaway spesial produk dari Dizzy Miss Faji. Oke, Kak Vina, boleh kita foto bersama terlebih dahulu? Mungkin gaya foodies terlebih dahulu ya, Kak, seperti ini. Kayak gini, Kak. Gini. Nah, iya, Kak. Oke, boleh teman-teman screenshot. 3, 2, 1. Oke, terima kasih Kak. Jangan lupa posting melalui Instagram Story masing-masing dan ambil promonya, teman-teman. Nah, sampai ketemu di Foodies on Sharing berikutnya. Terima kasih Kak Vina. Dan Terima kasih. sampai ketemu di Foodies on Sharing berikutnya. Maju terus pebisnis kuliner Indonesia. Dadah. Dadah, Kak.